Tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak, kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan yang akan mengawali ibadah kita hari ini. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini saat ini, walaupun melalui online untuk memulai ibadah PD1. Kami mohon supaya Tuhan memberikan penyertaan pada jalannya ibadah PD kami, mulai dari awal sampai akhir. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memimpin dan membawakan renungan hari ini, yaitu Ibu Pendeta Francisca Natalia. Tuhan berkati Ibu Pendeta dalam menyampaikan firman hari ini. Kami berdoa juga untuk koneksi jaringan. Kiranya koneksi jaringan kami masing-masing di rumah kami masing-masing dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan kusuk. Melalui doa ini, biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah PD1 ini. Haleluya. Amin. Tuhan memanggil dan mengulurkan tangannya untuk meraih kita dan menjadikan kita miliknya. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kami dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Marilah kita datang menghadap Tuhan dan menaikkan pujian dan syukur kita melalui Kidung Jemaat 362 ayat pertama dan ketiga. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ke sisi-Mu Tuhanku.
Kita akan masuk ke dalam doa pertama dan kedua yang akan dipimpin oleh Mbak Francine dan Mbak Tanti. Mbak Francine bisa minta tolong untuk di spotlight. Oke. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita akan bersama-sama dalam doa, rangkaian doa syafaat. Saya akan memulai untuk doa yang pertama. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada sampai detik ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Bapa berikan kepada kami anak-anak-Mu dalam ibadah pagi pada hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu untuk banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Ampuni kami. Dan kalau pada pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati, kami bersatu hati, berdoa, membawa rangkaian doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Terima kasih jikalau kami boleh ada di kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Bapa, lindungi kami, negara kami, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa, lindungi kami, umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa ya Bapa, untuk pemimpin kami, untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya. Bapak, beri mereka hikmat dan takut akan Tuhan dalam menjalani pemerintahan ini. Kami berdoa, begitu banyak yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Tapi biarlah segala sesuatunya, Engkau yang memberi kekuatan, kemampuan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk dapat melewati segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada bangsa dan negara Indonesia ini. Bapa, khususnya kami juga berdoa untuk Kota Depok, yang saat ini kami berdomisili di sini. Berkati wali kota kami dan juga wakilnya, para pemerintah yang ada di Kota Depok ini. Beri mereka juga hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana, sehingga pemerintahan di Kota Depok ini boleh berjalan dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu yang ada di Kota Depok ini, khususnya kami umat-Mu, Jemaat GKJ Depok. Tuhan Yesus yang lindungi kami, Tuhan Yesus yang memberkati segala aktivitas kehidupan kami. Kami mempercayakan sepenuhnya bangsa negara, khususnya juga Kota Depok, ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pengharapan kami, keluarga besar kami ke dalam tangan pengasihan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah rangkaian doa syafaat ini akan dilanjutkan oleh Mbak Tanti. Amin. Di kesempatan pagi ini kami menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk gereja kami, kehidupan gereja kami yang tercinta yaitu GKJ Depok ya Tuhan. Tuhan tolong mampukan gereja kami untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami, bagi jemaat kami, bagi warga yang ada di sekitar gereja kami ya Tuhan. Sehingga gereja kami selalu menjadi
berkat dan bisa menolong bagi lingkungan sekitar kami. Tuhan, di dalam gereja kami ada Ibu Pendeta Francisca Natalia Handayani beserta Mas Petra. Tuhan, kami ingin berdoa untuk Ibu Pendeta kami ini dalam pelayanannya. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan tolong jaga dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, baik di gereja kami, di Jemaat GKJ Depok maupun di luar ya Tuhan. Sehingga Ibu Pendeta kami tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan bisa melayani dan membagikan firman yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mas Petra. Tuhan, Kau berikan pendamping hidup bagi Ibu Francisca yang Tuhan kiranya memberikan kesehatan bagi Mas Petra juga sehingga bisa mendampingi dari Ibu Pendeta dalam pelayanannya, menemaninya dalam pelayanannya ya Tuhan, baik di GKJ Depok maupun dimanapun Ibu Pendeta kami ini berpelayanan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang ada di GKJ Depok, Tuhan. Tuhan juga tolong Bapak Ibu Majelis dalam setiap pelayanannya, melayani jemaat-Mu di sini ya Tuhan, memampukannya sehingga Bapak Ibu Majelis ini senantiasa mendampingi jemaatnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk komisi, badan, wilayah yang ada di gereja kami yang sudah merencanakan segala kegiatan dan acara. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kami rancang ini ya Tuhan, sehingga kegiatan kami ini dapat menjadi berkat bagi gereja kami maupun lingkungan sekitar kami. Tuhan, kami juga membawa doa bagi staf gereja, staf keamanan, koster yang juga bekerja di gereja. Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan ya Tuhan, sehingga bisa memberikan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GKJ Depok. Kiranya jemaat kami yang ada di sini tetap dalam keadaan yang baik. Kami tidak tahu setiap permasalahan dari setiap pribadi jemaat kami ini ya Tuhan, tapi kiranya Engkau yang menolong dan yang menjamah dari setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami ini ya Tuhan, beserta isinya. Tuhan tolong berikan kesehatan, Tuhan melimpahkan berkat dan hikmat bagi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa berpelayanan, kami bisa melayani-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Tuhan, kami tahu kami memiliki banyak kekurangan, tapi Engkaulah yang senantiasa menolong kami dan melengkapi segala kekurangan kami ini ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Tanti, Mbak Francine. Allah berbicara kepada kita setiap hari, memanggil kita di tengah kegelisahan dan kerinduan yang melanda jiwa kita. Dia memanggil kita di tengah duka cita kita yang mendalam maupun di tengah sukacita besar. Ku dengar suara Yesus.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam renungan dan firman yang akan dibawakan dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francisca Natalia. Silakan Mbak Siska. Terima kasih Mbak Ida. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Bersyukur pagi hari ini dalam rangkaian masa Prapaskah sampai dengan Paskah, kita akan mengikuti beragam kegiatan dan salah satunya yaitu obral atau biasanya kita nyebutnya PD gitu ya, persekutuan doa. Nah Bapak Ibu, kita tadi sudah memuji Tuhan, nanti juga masih ada pujian yang akan kita nyanyikan bersama, juga kita berdoa bersama, nanti pun masih ada juga. Saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk perlindungan yang Tuhan berikan sewaktu kami beristirahat di malam hari. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali dalam kondisi tubuh yang sehat dan juga fit. Bapak, di pagi hari ini sebelum kami mengawali segala sesuatu kegiatan kami akan mendasarinya dengan bersekutu kepada Tuhan melalui obral atau juga persekutuan doa pada pagi hari ini. Dan terlebih ya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu, kiranya Engkau menolong setiap kami supaya dapat memahami firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab pada saat ini dari Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-55 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-55 sampai dengan ayatnya yang ke-60 akan menjadi dasar bagi kita untuk bersama-sama memahami firman Tuhan. Saya bacakan Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam obral atau PD pertama, kita akan merenungkan firman Tuhan, temanya adalah mengikuti jejaknya. Rangkaian di PD ini, bahan yang juga kita gunakan, kita ambil dari LPPS, dan tentunya Bapak Ibu Saudara, panitia merancang bukan hanya untuk obral, tetapi nanti juga ada kegiatan-kegiatan lainnya selama masa Prapaskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan tema mengikuti jejaknya, kita diajak untuk memahami firman Tuhan, jejak seperti apa yang akan kita ikuti. Tetapi sebelumnya,
Izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada beberapa orang yang saat ini ada di Zoom ini, Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang fitnah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita pernah yang namanya difitnah oleh orang lain. Namanya difitnah itu sesuatu yang tentunya tidak menyenangkan. Tidak ada fitnah yang menyenangkan gitu ya. Dan namanya difitnah itu bisa membuat seseorang jadi mungkin merasa jadi tidak percaya diri, kemudian bisa juga dia menjadi mundur dari pelayanan, bisa juga dia merasa tertuduh gitu ya. Karena memang pada dasarnya pemahaman atau pengertian fitnah itu sendiri juga tuduhan yang tidak bisa atau belum dibuktikan kebenarannya. Nah, bicara soal fitnah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya kepada 1-2 orang, kira-kira pengalaman apa yang pernah Bapak Ibu Saudara alami? Pernahkah difitnah oleh seseorang dan fitnahnya itu dalam bentuk apa? Misalnya contoh, nanti Bapak Ibu Saudara mengatakan saya pernah difitnah, katanya saya misalnya katanya saya yang menyalakan lampu ruang gereja, padahal saya hari itu tidak ke gereja, misalnya seperti itu. Saya ingin bertanya yang pertama kepada Jati. Halo Mas Jati, apa kabar? Baik, Bu Pendeta. Mas Jati ini lagi isoman, tapi kemarin ngeliat statusnya siapa ya? Apanya apa ibunya gitu, lagi naik-naik ke atas genteng, apa gimana itu ceritanya, Mas? Di atas genteng. Lagi menghibur diri, Mbak. Oke, berarti bukan fitnah ya itu ya? Bukan. Kenyataan ya. Oke. Nah, Mas Jati pernah nggak sih merasakan atau mengalami yang namanya difitnah orang? Boleh diceritakan secara singkat, Mas? Singkat saja. Iya, boleh. Dulu mungkin yang masih ingat sih waktu SMP sih, Mbak. Jadi lagi di dekat pintu kelas, kebetulan lagi teman-teman lagi pada main. Yang masuk tuh kakinya disandung-sandungin. Ternyata ada satu teman yang kakinya tuh ngalangin teman wanita yang mau masuk sampai jatuh dan kakinya kesleo. Malah kebetulan saya ada di sampingnya. Nah, kebetulan jadinya saya yang tertuduh di situ. Oh, oke. Terus pada saat tertuduh melakukan pembelaan nggak, Mas? Melakukan pembelaan tapi tidak berhasil, Mbak. Oke, baiklah. Lakukan pembelaan tapi tidak berhasil. Baik, terima kasih Mas Jati untuk sharingnya. Kalau sampai sekarang masih diingat, artinya tuduhan itu begitu melekat gitu ya. Padahal itu terjadi di masa SMP gitu ya, sudah lama sekali. Soalnya sampai dipanggil guru BP, jadi masih ingat. Oh, itu yang membuatnya masih ingat karena dipanggil oleh guru BP. Baik, terima kasih Mas Jati untuk sharingnya. Izinkan saya bertanya satu lagi ya Bapak Ibu. Saya juga ingin bertanya kepada siapakah ini? Sebentar ya. Kepada siapa ya? Kok saya jadi bingung ya? Mbak Ririn. Oke deh. Mbak Ririn, selamat pagi Mbak Ririn. Masih di mute, Mbak. Pagi Mbak Siska. Baik, Mbak Ririn, bolehkah cerita kepada kita semua secara singkat, pernahkah punya pengalaman difitnah atau dituduh oleh orang lain? Puji Tuhan Mbak, sampai saat ini saya belum pernah ada yang fitnah. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Sama sekali belum ya Mbak ya? Belum pernah Mbak. Belum pernah, oke. Tapi kalau kira-kira tadi Mbak Ririn mendengar cerita dari Mas Jati, kalau misal nih suatu saat ada seseorang yang memfitnah Mbak Ririn, Mas Jati tadi ngalamin dari SMP sampai sekarang masih teringat gitu.
Nah, kira-kira kalau Mbak Ririn mengalami hal yang sama, bukan sama kasusnya ya, tapi maksudnya di fitnah itu, kira-kira bagaimana perasaan Mbak Ririn? Ya pastinya saya juga nggak seneng ya Mbak ya. Orang kita nggak salah, tapi kita disalahkan gitu, difitnah gitu. Sampai kita melakukan pembelaan, biasanya ada yang pembelaan itu dibenarkan atau tidak dibenarkan gitu ya. Ikutin aja gimana ininya Mbak. Jadi daripada diperpanjang ya lebih baik kita mengalah untuk menang aja gitu Mbak. Oke, mengalah untuk menang. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Ririn untuk sharingnya. Nah, Bapak Ibu, dari cerita Mas Jati dan juga Mbak Ririn, kita belajar satu hal yang sama, bahwa pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang senang kalau dia difitnah atau dituduh, gitu ya. Apalagi kalau tuduhannya itu tidak terbukti kebenarannya. Nah, pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 7 kita nih belajar dari seorang tokoh yang bernama Stefanus, gitu ya. Bapak Ibu, Stefanus ini adalah salah satu orang yang juga menjadi pelayan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan pelayanannya, dia mendapat tuduhan yang tidak terbukti atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tuduhannya adalah dia dituduh menghujat Musa dan juga menghujat nama Allah. Pada akhirnya dengan tuduhan itu Stefanus dibawa atau ditarik ke Mahkamah Agama, dan seperti yang kita tahu bersama di akhir cerita Stefanus ini, dia akhirnya mendapatkan hukuman, yaitu hukumannya dirajam. Ketika Stefanus mendapatkan tuduhan yang demikian, Bapak Ibu Saudara, tentu Stefanus tidak berdiam diri. Stefanus melakukan pembelaan, sama seperti yang Mas Jati dan Mbak Ririn sampaikan tadi, ketika difitnah atau dituduh. Tetapi rupanya pembelaan panjang lebar yang sudah diucapkan, disampaikan oleh Stefanus, tidak membuatnya terbebas dari hukuman. Tetap saja kalau kita baca pada ayat yang tadi, dari ayat 55 sampai ayatnya yang ke-60, pada akhirnya Stefanus juga harus mengalami yang namanya dibunuh dengan cara yang sangat kejam, yaitu dirajam atau dilempar batu sampai mati. Nah, menariknya di sini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pada saat Stefanus mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, di dalam doanya Stefanus itu mengungkapkan dua hal. Hal pertama di ayat 59, di situ di dalam doanya Stefanus mengatakan, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Ini adalah suatu doa dari seorang yang pada saat itu dituduh atau difitnah, padahal dia tidak melakukan hal yang demikian. Artinya ketika Stefanus nantinya harus mengalami kematian, di dalam doanya dia memohon supaya rohnya itu diterima. Sebab dia mengalami itu karena melayani Tuhan. Lalu yang menariknya juga di ayat yang ke-60, di dalam doanya Stefanus juga mengatakan, "Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Stefanus sudah dituduh, sudah difitnah, sampai dia mengalami kematian, tapi dia masih meminta kepada Tuhan supaya orang yang menganiayanya tidak menanggung dosa mereka tersebut. Mungkin kalau saat itu Mas Jati dituduh, difitnah, kira-kira doanya apa, Mas, untuk orang yang menuduh dan memfitnah Mas Jati? Waktu itu nggak kepikiran doa sih, Mbak. Cuman batinnya aja agak sebel aja pas ngelihat. Oke, batinnya agak sebel gitu ya. Mungkin juga kalau udah kebangetan berpikir gimana caranya balas dendam gitu ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Stefanus tidak melakukan hal yang demikian. Justru di dalam doanya dia malah mengatakan, jangan tanggungkan dosa ini
kepada mereka yang telah menganiayanya. Kalau kita bicara tema hari ini mengikuti jejaknya, mengikuti jejak Tuhan, salah satu yang bisa kita ikuti adalah menjadi seorang yang mau memaafkan. Memaafkan orang itu tidak mudah loh, apalagi memaafkan orang yang sudah memfitnah kita. Tetapi hari ini, pagi ini kita belajar dari Stefanus. Stefanus tahu apa yang dilakukannya itu benar di mata Tuhan. Meskipun dia harus mengalami penderitaan yang cukup luar biasa gitu ya. Tapi Stefanus tetap mengikuti jejak Tuhan. Dia tahu dia harus mengampuni, dia tahu dia tidak boleh membalas, dia juga tahu bahwa kematiannya akan diterima dengan baik oleh Tuhan. Mengikuti jejak Tuhan itu banyak Bapak Ibu Saudara. Kita di Prapaskah ini diajak untuk juga menghayati masa penderitaan Yesus. Menghayati masa penderitaan Yesus itu berarti kita diajak juga untuk mengikuti jejaknya. Gimana caranya kita bisa menghayati penderitaan Yesus kalau kita sendiri saja tidak bisa atau tidak kuasa menahan diri dalam melakukan sesuatu. Makanya kemarin pada saat Rabu Abu ada seruan bahwa mulai hari inilah kita berpantang dan berpuasa. Semoga Bapak Ibu Saudara sudah melakukan itu dan setia sampai sekarang, sehingga ketika kita melakukan puasa dan berpantang, kita berada atau dibawa dalam penghayatan, oh begini ya yang Yesus rasakan. Pada saat ingin makan, minum sesuatu yang menjadi kesenangan kita, harus ditahan. Pada saat itu menjadi hobi kita, harus ditahan. Namanya itu menjadi favorit kesenangan, kalau ditahan sungguh tidak enak. Tetapi melalui firman Tuhan ini, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mengikuti jejak Tuhan, supaya kita bisa benar-benar merasakan bahwa Tuhan mengalami penderitaan. Stefanus pun mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana dengan kita? Menjadi orang yang mengampuni, menjadi orang yang menerima dengan lapang dada, legowo, seperti kesaksian Mas Febri di awal tadi, gitu ya. Satu keluarga terpapar COVID, tentu bukan hal yang mudah untuk diterima. Tetapi ketika bisa mengambil hikmat di balik peristiwa itu, akhirnya kita bisa menerima dengan sukacita dan lapang dada. Dan dalam peristiwa sakit yang dialami oleh Mas Febri sekeluarga, tentu Mas Febri dan keluarga merefleksikan apa yang harus saya lakukan untuk mengikuti jejak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin terjadi di dalam keluarga saya dan seterusnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari banyak kisah pagi hari ini, dari Stefanus yang tidak balas dendam, dari kesaksian keluarga Mas Febri yang menerima dengan lapang dada dan sukacita, dari cerita Mas Jati yang juga tidak terpikir untuk membalas dendam, dari cerita Mbak Ririn yang selalu berpikir positif, tidak pernah difitnah, dituduh oleh orang. Kita belajar inilah yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang selalu mengikuti jejak Tuhan, jadilah pribadi yang selalu mau mengampuni, mengasihi orang lain, apapun yang orang lain perbuat untuk kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, teruslah melanjutkan rangkaian masa Prapaskah, teruslah melanjutkan aksi puasa dan berpantang, sehingga kita memiliki iman yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri, kita tutup di dalam doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami belajar dari seorang yang bernama Stefanus ketika ia mendapatkan tuduhan yang tidak benar. Bagaimana kami melihat Stefanus menerimanya dengan keikhlasan. Stefanus bahkan mendoakan bagi orang-orang yang menganiayanya supaya segala dosanya senantiasa dapat diampuni. Sungguh hal yang tidak mudah bagi kami Tuhan, ketika kami difitnah, ketika kami dituduh akan sesuatu yang tidak
terbukti kebenarannya, seringkali kami sulit untuk memaafkan orang tersebut. Seringkali juga kami berpikir untuk membalas apa yang menjadi perbuatan mereka kepada kami. Tetapi pagi ini kami belajar dari Stefanus dan juga kesaksian dari jemaatmu. Biarlah Tuhan kami rindu untuk selalu mengikuti jejak Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya jejak Tuhan adalah jejak yang baik. Dan seharusnya kami sebagai orang percaya dimampukan untuk mengikuti jejak tersebut. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajarkan kami senantiasa Tuhan untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Francisca untuk firman-Nya hari ini. Tuhan memberkati. Ya, melalui firman kita pada hari ini untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus itu sangatlah sulit ya, bahkan berat. Tetapi Tuhan melalui firman hari ini yang sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta Francisca Natalia, bahwa kita harus belajar untuk mengampuni, mengasihi, dan juga kita harus belajar untuk panjang sabar dan juga lapang dada. Mengikut Tuhan Yesus bukan berarti hidup akan mudah. Tuhan Yesus malah mengatakan bahwa akan ada harga-harga yang harus dibayar untuk mengikut Dia, Sang Juru Selamat. Tetapi marilah dengan penuh keyakinan dan juga dengan keteguhan iman, kita katakan, saya mau ikut Yesus selama-lamanya, walaupun ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikuti jejak-Nya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah
ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita akan masuk ke dalam doa 3 dan 4 yang akan dipimpin oleh Pak Denny dan Pak Pujo. Salam Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara sekalian jemaat Gereja Kristen Jawa Depok. Masih kita berdoa untuk syafaat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh anugerah, dan Bapa yang penuh kemuliaan. Kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu yang baru kami dengar, yang dibawakan kepada Mbak Siska, pendeta kami, Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi suri teladan bagi jemaat Gereja Kristen Jawa Depok ini. Dan kami akan mengikuti jejak Tuhan dan taat kepadanya. Terima kasih Bapa yang di surga, dan kami juga akan berdoa untuk yang sedang sakit dan lanjut usia, dan serta yang menurun kesehatannya di jemaat gereja GKJ Depok ini. Kami berdoa kepada Bapak Rahmat Widianto, Bapak Joko Hartono, Ibu Kumiati Sarijo, Saudara Windu, Saudari Valencia, Ibu Sunyoto Hari, Bapak Ibu Daniel Johardi, Ibu Hadi Siswoyo, dan Bapak Immanuel Hari Prihandoko, serta Ibu Irma Sari, dan Ibu Yunita, dan Ibu Triana Handayani. Dan banyak lagi Bapak, kiranya Bapak di surga memberikan kesembuhan pada mereka yang sakit, dan memberi kekuatan kepada yang lanjut usia di jemaat Gereja Kristen Jawa Depok ini. Kiranya Bapak memberi kekuatan pada mereka semua. Terima kasih Bapak yang di surga, dan kami juga berdoa bagi yang dalam sepekan minggu ini yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Kiranya Bapak di surga selalu memberikan pada mereka yang merayakan ulang tahunnya, supaya mereka saling mengasihi dan saling memberikan pertolongan pada mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan doa ini ke hadirat-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan Kau tutup bungkus doa ini. Terima kasih, haleluya. Dan kami silakan teruskan kepada Bapak Pujo. Silakan Bapak. Moodnya Pak, belum di itu. Ya. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu Tuhan untuk selalu memohon pertolongan, karena kami menyadari bahwa apapun yang dilakukan tanpa penyertaan-Mu akan menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna dan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kasih-Mu yang membimbing kami sampai kami benar-benar menyadari
akan kekurangan dan kelemahan kami, untuk datang bersujud dengan penuh kerendahan hati, sekalipun kami orang yang banyak celah di hadapan-Mu. Namun dengan kasih sayang dan dengan tangan-Mu yang sangat lembut, Engkau menggapai di saat kami menyeru pertolongan-Mu. Tuhan, kami memohon bimbingan untuk anak-anak-Mu yang masih dan sedang menempuh pendidikan formal dari semua tingkat, dimulai dari tingkat yang paling awal, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai dengan mereka yang masih dan sedang kuliah di perguruan tinggi. Mampukan mereka semua menempuh pendidikan formal dengan bersungguh-sungguh dan menerima pendidikan spiritual yang berkualitas, yang akhirnya akan melahirkan insan yang selalu berpikiran positif dan berkata-kata positif, kemudian melakukan kebiasaan bertindak yang positif juga, yang berulang-ulang, akan membentuk pribadi yang berkarakter positif, kemudian mampu mengagungkan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kalau pada bulan-bulan ini mereka semua akan menempuh masa penilaian tengah semester atau PTS, kiranya Tuhan bimbing agar proses belajar mereka berjalan lancar. Persiapan-persiapan yang mereka lakukan Engkau tuntun, Engkau berkati, sehingga mereka nanti dapat menempuh dengan baik, yang akhirnya mendapatkan nilai baik sesuai dengan yang menjadi harapan mereka. Ya Tuhan, sampai dengan saat ini kami semua masih menjalani masa-masa pandemi karena adanya virus corona varian baru Omikron. Mampukanlah kami semua dapat melewati masa-masa tersebut dengan penuh kehati-hatian dan berikan kami kesehatan sampai dengan pada saatnya nanti boleh mencapai masa pertemuan tatap muka bagi mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, sehingga kondisi pulih normal seperti sedia kala sebelum adanya wabah corona. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami memohon pertolongan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan di saat-saat keadaan yang serba sulit karena COVID. Tuhan, berikan kesabaran dan tetap semangat untuk tetap berusaha mencari tempat bekerja. Kami percaya pada saatnya Engkau pasti akan memberikan apa yang menjadi pengharapan mereka. Tuhan Allah Bapa kami, semua seru doa dan permohonan kami berempat, Ibu Francine, Mbak Tanti, Mas Denny, dan saya sendiri, masih banyak kekurangan dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan doa kami. Doa kami panjatkan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa kepada kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Denny, Pak Pujo untuk doanya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Mbak. Amin. Sama-sama. Tuhan mengajarkan kita untuk menebar cinta dan kasih sayang kepada sesama. Seperti yang diutarakan oleh anak cucu terkasih kita, yaitu Arjuna melalui sebuah pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa,
kita akan lanjut ke dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francisca Natalia. Mari Bapak Ibu kita akhiri rangkaian obral 1 pada saat ini, kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Allah, karena pada pagi hari ini kami semakin dikuatkan melalui puji-pujian, melalui setiap doa yang terucap dari mulut dan hati kami, juga melalui firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami supaya kami senantiasa menjadi umat-Mu, menjadi pengikut Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Serta mampukanlah kami ya Tuhan untuk memiliki keberanian dalam bersaksi, baik melalui perkataan dan juga perbuatan kami. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami mengikuti jejak-Mu, tentu hal yang tidak mudah bagi kami. Tetapi kami mau memberikan, mempersembahkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau pakai kami, Engkau utus kami dimanapun kami berada. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah selesai dalam mengikuti obral 1 di pagi hari ini. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami terus memperkuat iman percaya kami dengan mengikuti beragam kegiatan di Prapaskah ini, juga mengikuti aksi puasa dan juga aksi berpantang sampai menjelang Paskah nanti. Terima kasih ya Allah, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami memohon penyertaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, siap sedialah menerima tugas pengutusan darinya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Mbak Siska. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu theme song Paskah 2022 yang berjudul sesuai dengan tema kita juga, tema Paskah 2022 ini, yaitu kemenangan untuk kehidupan. Bagaikan tanah di musim kering, tak tentu arah jalan manusia, rapuh tiada daya, tertekan dosa, hidup ini bagai setitik debu. Anugerah Tuhan kini telah nyata, terbentang kasih di bukit Kalvari, rela korbankan diri, serahkan nyawanya, dengan darahnya kini ku hiduplah. Kau rela mati karena ku berharga, kini kau hidup dan aku percaya, karena bangkitmu pengharapan selalu baru, kemenangan bersamamu
ku percaya, karena bangkitmu ada kekuatan baru, kehidupan bersamamu Tuhan. Kau rela mati karena ku berharga, kini kau hidup dan aku percaya, karena bangkitmu pengharapan selalu baru, kemenangan bersamamu Tuhan. Kau rela mati karena ku berharga, kini kau hidup dan aku percaya, karena bangkitmu ada kekuatan baru, kehidupan bersamamu Tuhan, kehidupan bersamamu Tuhan, kehidupan bersamamu Tuhan. Rangkaian ibadah PD1 sudah selesai, tapi sebelumnya masih ada satu acara lagi, yaitu kita akan foto bersama. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang masih kameranya close kamera atau ditutup, mohon untuk dibuka kameranya. Kita akan foto bersama. Ya, ada siapakah yang akan foto? Mas Jati atau? Ya, boleh Mbak. Sebentar ya. Jati. Ada berapa layar, Mas? Ada 2 layar ya? 2. Iya, jadi Bapak Ibu tetap di layar pertama ataupun di layar kedua, tetap berikan senyum yang terbaik untuk Tuhan. Bentar ya, saya siapkan dulu. Oh, berarti Bapak Ibu juga menyiapkan senyum terindahnya ya untuk difoto. Mbak kering nih Mbak. Oke, udah buka kamera semua ya. Oke, siap ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Halaman 2-nya belum. Oke, sekarang halaman 2. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah. Terima kasih Mas Jati. Semoga senyumnya nggak kering ya Bapak Ibu ya, kelamaan senyum. Oke, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dari Panitia Pasca 2022. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini sudah ikut bersama-sama dalam kegiatan Obral 1 yang telah disiapkan oleh Panitia Pasca. Kami mau memberikan pengumuman untuk yang pertama mengenai PA Adioswo Dewasa, Pemuda, dan Remaja. Untuk tanggal 6, buat Bapak Ibu yang ada di adik remaja, nanti ada PA tanggal 6 jam 8. Jadi saat ibadah remaja ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Terus untuk pemuda nanti di tanggal 13 Maret.
Untuk kaum dewasa pun ada, jadi mohon nanti Bapak Ibu yang kaum dewasa juga bisa ikut serta di tanggal 13 Maret juga jam 4 sore. Terus untuk Adi Yuswo ada di tanggal 18 Maret jam 6 sore. Pengumuman yang pertama ya Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya yaitu untuk Obral 2, nanti kita akan laksanakan di tanggal 12 Maret untuk waktunya jam 8. Nanti jika ada perubahan kami akan info melalui flyer ataupun warta gereja. Terus untuk mungkin ada tambahan dari Mas Bowo atau Mbak Fani? Oh iya, tambahan untuk mungkin dari Bapak Ibu yang ingin misalkan pingin, Mbak saya mau didoakan nih Mbak karena ini, boleh ya Bapak Ibu info ke kami panitia ya, seperti itu ya, bisa melalui saya, Mbak Fani, Mas Bowo ataupun Mbak Farida, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada tambahan lagi kan Mbak Fani? Sementara dari saya belum ada tuh Mbak Yuni. Makasih. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin itu aja, nanti kami jika ada info-info lebih lanjut akan kami sampaikan, dan jangan lupa untuk aksi puasa ya Bapak Ibu ya, minggu ini tetap dijalankan, dan nanti di aksi puasa kedua, harapan kami yang aksi puasa minggu pertama tetap dijalankan ya Bapak Ibu ya, tapi ada tambahannya yaitu aksi puasa yang kedua, seperti itu ya. Mungkin itu saja dari kami kembalikan ke Mbak Farida. Terima kasih Mbak Yuni. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yuni sebagai perwakilan dari Panitia Paskah 2022. Begitu banyak rangkaian Paskah dan kami Panitia mengharapkan kehadiran dan juga partisipasi dari Bapak Ibu untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah ataupun dari PD, aksi puasa ataupun kegiatan ibadah lainnya yang sudah direncanakan oleh Panitia Paskah 2022. Demikianlah, baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian ibadah PD1 kita sudah selesai. Perkenankan kami Panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada Mbak Siska yang sudah memberikan renungan firman pada hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Francine, Mbak Tanti, Pak Denny, dan juga Pak Pujo yang sudah berkenan dan bersedia untuk memimpin doa 1 sampai doa 4. Kemudian kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Jun dan juga VOD yang sudah menciptakan dan menyanyikan lagu theme song Paskah 2022. Dan tak lupa dan terkhusus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkasih yang tetap setia mengikuti setiap rangkaian ibadah PD1 ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, kiranya kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah dan beraktivitas kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Untuk panitia mohon tinggal sebentar. Oh iya, oke. Selamat lanjut panitia. Terima kasih Bu Pras. Bapak Ibu.